Pak, gandengan Pak. Gandengan boleh Pak. Mau kemana sih gandengan? Udah, makasih Pak. Makasih Bapak. Oke. Pak Surya, selamat sore. Selamat sore semua. Diskusi apa aja Pak? Apakah perihal soal hak angket atau apa aja yang dibicarakan Pak Surya? Pertama, udah cukup lama nggak datang ke restoran Kayangan ini. Makan suki dong Pak? Ya makan sabu-sabu tadi. Makan sabu-sabu. Karena memang sebelumnya sudah beberapa kali makan di tempat ini ya. Rupanya kita kangen juga makanan tadi, ya kita makan. Pak Salim Segaf, ada Pak Saihu, ada Mas Imin, ada Pak Anies. Nah, kita kompak kita makan bersama ini hari. Oke? Pak Surya tadi membahas soal Hah? ada bahas soal hak angket kan atau gimana? Banyak pembahasannya, tentu tidak hanya 1-2 masalah. Termasuk Ya. pertemuan Bapak dengan Pak Jokowi, Pak ST. Ada juga ditanya pada Apa saya. aja sih Pak yang dibicarakan Pak, poin-poin pentingnya Pak? Hal yang ringan-ringan, Apa tuh hal yang ya hanya masalah makan malam aja dan membicarakan bagaimana keadaan perkembangan situasi yang ada di tengah-tengah keseharian masyarakat kita. Tidak lebih daripada itu barangkali ya. Apakah ada ajakan bergabung begitu Pak? Tidak lagi di koalisi perubahan? Belum ada. Pak, tapi mungkin bisa dielaborasi Pak, dari hasil quick count dan kemarin juga sekjen sudah berkumpul, sikap dari koalisi perubahan untuk merespon ini semua gimana Pak? Seperti semula, seperti apa yang dikatakan oleh Bung Anies, kita akan mengikuti terus progres daripada katakanlah perjalanan pemilu kita pada apa yang telah kita laluin sampai kepada tahapan pada hari ini. Dan kembali kami menegaskan bahwasanya kita akan ikutin sampai secara resmi pengumuman daripada KPU itu. Kemudian tentu para tim yang ada dari partai-partai pengusung, apakah itu dari PKB, dari PKS maupun Nasdem, semuanya mengikuti. Ya kan, progres yang berjalan dan sekaligus mengevaluasi. Nah, kalian sudah pasti tahu tanpa saya sebutkan, ini tidak pemilu yang berjalan mulus dan biasa-biasa saja lah. Itu pasti itu. Ada rencana bertemu dengan Bu Mega itu seperti apa tuh Pak? Apa itu? Apa memang ada rencana bertemu dengan Bu Mega Pak? Bertemu dengan Mbak Mega itu barangkali bisa tanya sama Mbak Mega. Kalau dari saya kan sudah beberapa kali saya katakan bahwasannya antara komunikasi antara saya dengan Mbak Mega itu adalah komunikasi yang tetap barangkali amat sangat dibutuhkan oleh katakanlah sebagian besar lah saya bisa katakan masyarakat yang menginginkan bagaimana kita bisa duduk bersama untuk melihat masa depan bangsa ini. Kemarin para sekjen kan sudah bilang bahwa dukungan kepada hak angket dari PDIP ini sudah ACC dari Pak Surya Paloh. Artinya sikap dari koalisi perubahan akan mendukung hak angket ya Pak ya? Kalian tahu itu kan hak konstitusional yang ada. Saya pikir wajib ya. Bukan hanya sekedar mengiyakan, tapi wajib untuk menghormati, menghargai hak-hak konstitusional itu. Kan sayang sekali kita ada hak konstitusional, diinisiat siapapun itu, terutama barangkali saat ini adalah kawan-kawan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan misalnya. Nah, kita katakan tidak baik, kita katakan kurang, kita tidak sepakat. Itu hak dalam berdemokrasi. Tapi sikap kita dalam hal ini pendukung Mas Anies dan Caimin, dalam koalisi perubahan, jelaslah memberikan support, memberikan katakanlah dukungan kala itu. Prosesnya bagaimana? Ya biarkan dia mengalir aja secara natural aja. Pak SB, apakah sikap itu juga disampaikan kepada Pak Jokowi ketika bertemu kemarin? Begitu? Belum ada yang nanya dan kita pun belum tahu. Karena begitu dinamisnya perjalanan aktivitas kegiatan yang ada di tengah-tengah pemilihan umum yang sudah berlangsung ini ya. Pak Surya, kemarin 3 sekjen mengatakan bahwa proses untuk menyetujui hak angket ini masih menunggu PDIP menggulirkan dulu di DPR. Kenapa itu harus menunggu PDIP sementara 3 kursi 3 partai koalisi perubahan ini lebih besar daripada PDIP? Barangkali ini 3-3 semuanya masih sayang sama PDIP ya. Nggak ada jarak kali. Kalau masih menunggu pasti itu. Kalau nggak kenapa, untuk apa ditunggu itu? Atau nunggu Pak Surya ketemu sama Bu Mega. Walaupun waktu Enggak juga. Terkait dengan pertemuan itu, Pak, rencana pertemuan itu udah ada rencana belum Pak bakal digelar? Bagaimana? Terkait dengan rencana pertemuan dengan Bu Mega, apakah sudah ada plan waktu gitu, kapan akan digelar? Saya pikir mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi. Mudah-mudahan ya. Barangkali
apakah Mbak Mega sudah barangkali mempunyai waktu, pikiran, kondisi yang tepat, ya itu terserah Mbak Mega ya. Pak Surya Paloh, bagaimana angket ini pertama kalinya bolanya dilempar oleh Mas Ganjar, jadi bukan dari suara partai sebetulnya. Apakah nanti pertemuan dengan Ibu Mega itu? Saya kan katakan tadi, jangankan Mas Ganjar yang calon presiden, kamu sebagai reporter, sebagai jurnalis menggagas itu hak konstitusional yang ada di negeri kita ini. The idea itu yang paling penting bagi kita. Kemudian itu masuk nggak dalam common sense kita? Saya pikir hak-hak konstitusional itu, kalau itu jalan yang kita mau tempuh, sayang sekali kalau itu diabaikan. Sayang 1000 kali sayang. Apa yang kita pilih? Jalan dalam pendekatan aspek konstitusional atau inkonstitusional? Yang mana? Kalau saya tetap mengedepankan pendekatan landasan konstitusional dulu. Kalau kita komit kepada apa yang menjadi pemahaman kita, fungsi, peran, hak, dan kewajiban kita sebagai warga negara. Pak Surya, apakah setuju dengan usulan Pansus untuk Pilpres 2024? Nah, itu kan perlu perenungan lagi itu. Tahap pertama barangkali tadi kalian menanyakan mengenai masalah adanya ide, pemikiran, menggulirkan angket. Nah, kita udah jawab. Itu bagus, itu hak konstitusional ya kan. Pak Surya kan selama ini punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Jokowi, Pak. Nah, kemarin ini kan kita tahu ada anggota baru ini, Pak, partai politik di kabinet Pak Jokowi. Itu kemarin dalam obrolan dengan Pak Surya, sebenarnya Pak Jokowi juga mention itu nggak, Pak, bahwa Demokrat mau masuk ke kabinet itu. Pak Surya terinfo juga dari Pak Jokowi. Kemarin Pak Jokowi masih merahasiakan itu mas saya. Gimana saya mau jawabnya? Ya kan? Coba Pak Jokowi kasih, barangkali bilang Bung Surya ini Demokrat barangkali mau hadir, pasti saya bisa kasih komentar kan? Ya Pak Jokowi diam-diam aja, masa saya tanya? Artinya kalau sekarang komentarnya gimana Pak? Demokrat masuk sama bareng. Saya ucapkan selamat. Itu hak prerogatif presiden. Ya, konsistensi kita kan itu hak prerogatif presiden, mau ngangkat siapa, latar belakangnya apa. Nggak ada masalah itu. Pak, tapi pada prinsipnya Nasdem tuh siap untuk menjadi oposisi nggak sih Pak? Siap. Ya apa? Kita ini siap di all weather aja. Karena banyak keraguan, katanya Nasdem ini yang paling riskan untuk gabung ke dalam pemerintahan baru nanti. Paling apa? Paling riskan untuk keluar dari koalisi perubahan dan bergabung di pemerintahan baru. Saya akan tanya dulu Mas Imin. Kemudian saya tanya lagi nih siapa nih? Hah? Terakhir baru saya minta pendapat calon presiden kita ini ya. Ya, atau Mas Hayu saya tanya pendapat dulu. Artinya beginilah kami. Mungkin di antara kita semuanya mempunyai satu kesamaan, satu tekad, satu bahasa. Kami ingin memberikan yang terbaik untuk perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan demokrasi yang tetap terjaga sebagaimana mestinya. Ya. Artinya konsisten di jalur perubahan seperti Insya itu ya Pak? Allah barangkali itulah kita harapkan bersama. Oke? Ya, baik. Cukup ya? Cukup ya? Buka jalur Sin. Ini capres saya belum, Pak. Saya apa lagi yang mau diceritain? Sejumlah pengamat menilai bahwa munduran. Bagaimana tanggapannya Pak? Harusnya ke MK. Ini saya yang terjebak, yang lain belum pernah jalan. Iya. Kan saya udah bilang, koalisi ini solid, sesolid-solidnya. Jadi tidak perlu ada spekulasi, kita jalan bersama-sama, membahas bersama-sama. Memang tidak selamanya percakapan itu terlihat di depan media, tapi solid, membahas setiap langkah bersama-sama, dan kita sekarang sedang menunggu proses sambil tim hukum, kemudian seluruh baik tim hukum nasional, tim hukum daerah mengumpulkan semua yang terkait kekurangan dalam pelaksanaan Pilpres kemarin
untuk kemudian jadi bahan. Pak, bahwa belakangan ini tersiar kabar akan ada pertemuan Pak JK dengan Bu Mega untuk menjembatani komunikasi 01 dan 0203 itu gimana? Nanti kita tunggu. Berarti pertemuan itu bakal ada ya Pak Anies? Sebentar, kalau pertemuan belum terjadi kita belum bisa bilang ya. Pak, yang jadi polemik kan juga penggunaan aplikasi Sirekap itu, dan itu dalam aturan juga hanya sebagai alat bantu sebenarnya. Dari Bapak sendiri, Saya setuju dengan surat yang dikirimkan oleh PKS dan dikirimkan oleh PDIP. Sama. Oke, cukup ya. Perlu audit nggak sih Pak? Menurut Bapak perlu audit internal nggak terkait hasil? Gini, kita nggak mau gegabah ya. Saya selalu sampaikan kita tidak akan buru-buru dalam memberikan judgement. Kita mengumpulkan semua data, fakta, dan ketika matang baru nanti kita sampaikan langkah. Ini baru berjalan sekitar 8 hari. Sudah terkumpul luar biasa banyak. Jadi mudah-mudahan setelah weekend ini kita punya kesimpulan-kesimpulan awal, nanti bisa merumuskan langkah kita. Tapi saya ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa kami ingin kualitas pemilu itu makin hari makin baik. Pelaksanaannya makin hari makin baik. Dan kenapa kita mengumpulkan segala macam kekurangan, supaya ini bisa menjadi bahan untuk perbaikan ke depan. Kita tidak bisa pemilu terus-menerus kualitasnya seperti tahun-tahun sebelumnya lagi. Jadi dari situ kita akan sampaikan langkah-langkah apa yang harus dikerjakan. Nah, itu juga menyebabkan kenapa kami hati-hati, tidak gegabah, dan ingin pesan yang disampaikan itu kredibel. Ya? Pak Anies termasuk langkah menggugat hasil pemilu ke MK Pak? Kenapa? Apakah termasuk setelah bukti-bukti itu terkumpulkan, apakah Nah, nanti jalurnya lewat jalur mana itu juga ditentukan kemudian. Pada fase ini yang penting kumpulkan semua temuan, nanti baru ditentukan lewat jalur mana aja. Tapi juga akan ke MK ya Pak? Semua opsi terbuka, tidak ada yang tertutup. Pak Anies ini kan koalisi perubahan dengan PDIP ini sudah satu gerbong untuk mengusulkan hak angket. Nah dari Pak Anies sendiri dengan capres-cawapres dari yang diusung oleh PDIP ini sudah melakukan komunikasi Pak? Gini, kalau menyangkut hak angket seluruhnya ada di dalam wilayah partai. Jadi secara khusus biar pimpinan partai, sekjen dan ketua yang berbicara. Ya. Tapi kalau Pak komunikasi Anies dengan ada Mas Ganjar komunikasi sendiri, dengan Mas Mas? Ganjar nggak sih? Pokoknya nanti Toto ketemu aja gitu. Ya, Berarti masih cukup ya. percaya sama Cukup. MK ya Pak Anies? Masih percaya sama MK juga ya? Mau lewat MK juga ntar? Tidak ada jalur yang opsinya ditutup, nggak ada. Semua jalur terbuka opsinya. Termasuk MK. Kita hormati semua dan saya percaya MK malah justru sekarang mau makin hari makin mau membuktikan bahwa MK itu adalah majelis yang independen. Soal AHY Mas, Tekanan cukup kanan. Begini, selamat untuk Pak Hadi yang dilantik menjadi Menko dan selamat untuk Pak AHY yang dilantik menjadi Menteri ATR BPN. Semoga mereka bisa menjalankan amanat dengan baik dan tugas-tugas di kementerian bisa dilaksanakan dengan baik sehingga kepentingan teknokratik itu bisa berjalan hingga tuntas. sudah ngucapin secara langsung belum? Secara pribadi gitu? Chat misalnya? Oh udah, saya kirim. Siapa? Dibalas Tapi menurut Mas Anies ini kemarin kan sempat juga berbincang dengan lukisannya Bung Hatta bahwa ada beberapa hal yang demokrasi sedang untung dan lain-lain. Masuknya Demokrat ke kabinet ini menurut Mas Anies di eranya Pak Jokowi itu secara etika gimana sih Mas? Ya, biar pengamat aja komentarin. Ya, oke, gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Sehat bro. Alhamdulillah. Semangat Bang Rajib, semangat Bang Wiki. Iya, ini kelihatan nih Bang Rajib nih. Bang Rajib tuh kelihatan nih. Iya nih.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.